Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malang, saya Dwi Caksono dengan NIM A12 2019 akan menjelaskan tentang tugas UAS saya di mana mencakup kebutuhan CRM yang diangkat pada PT Mandar Utama 3 Yogyakarta. Oke, untuk pertama-tama PT Mandar Utama 3 Yogyakarta itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam layanan multimedia, yaitu dalam sektor digital video, cetak full color, desain grafis, dan print outdoor digital foto. Lalu produk yang dihasilkan adalah berupa bahan untuk keperluan promosi suatu usaha, seperti company profile, bisa cetak atau video, lalu brosur, flyer, proposal, iklan TV, kalender, poster, dan semacamnya. Lalu ada bahan untuk keperluan liputan keluarga atau usaha seperti materi seminar, undangan ke video, pernikahan seperti itu, wedding invitation. Lalu ada bahan untuk materi pendukung promosi dan liputan seperti fotografi profil, fotografi produk, dan pre-wedding. Nah, lalu masalah yang terjadi pada PT ini adalah pengolahan data customer di bagian customer service itu masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dilakukan dengan pembukuan atau ditulis dalam buku, dalam buku besar seperti itu, dan tidak ada campur tangan teknologi di dalamnya. Lalu tidak adanya teknologi cara atau dalam layanannya untuk menampung customer komplain atau customer service-nya itu enggak menggunakan teknologi. Nah, jadi untuk customer jika ingin istilahnya ingin komplain kepada perusahaan tersebut gitu, itu harus datang sendiri ke perusahaan atau menggunakan via telepon seperti itu. Nah, solusi yang diusulkan adalah pembuatan user interface atau aplikasi. Ini berbasis web nantinya, di mana user interface tersebut dapat mencangkup customer service yang modern atau pelayanan pelanggan secara modern, pengaduan, kritik dan saran. Jadi jika customer ingin mengajukan pengaduan atau memberikan kritik dan saran kepada perusahaan, itu bisa melalui aplikasi tersebut. Lalu form pembelian dan penawaran ini supaya si customer nanti karena kebanyakan komplainnya itu tentang harga yang terlalu mahal ternyata seperti itu. Nah, supaya kalau dalam istilah bahasa Jawanya itu customernya enggak keblondrok gitu, ibaratnya udah mengira-ngira harganya murah tapi ternyata jatuhnya mahal seperti itu. Nah, biar customer enggak salah sangka dikira murah atau biar sesuai transparan harganya, disediakan seperti katalog produk seperti itu. Lalu untuk promosi dan daftar harga produk. Nah, ini untuk poin pertama dari soal kebutuhan terhadap teknologi baru. Ini berupa hardware, software, sama infrastrukturnya. Nah, untuk hardware-nya sendiri, karena ini hanya untuk mengakomodasi dalam proses customer relationship management, jadi spesifikasi yang dibutuhkan enggak high-end amat. Jadi seperti prosesornya i5 saya rasa sudah cukup, dan CPU kecepatan 2,5 RAM 4 GB, hari 1 TB itu dapat mengakomodasi file-file yang disimpan nantinya. Lalu karena usulan yang diusulkan adalah berbasis teknologi, maka kita nggak mungkin lepas dengan namanya komputer seperti itu. Nah, printer digunakan sebagai media cetak nota. Nanti jika misalkan ada pemesanan, langsung dicetak sebagai tanda bukti, dan customer pun mendapat ibaratnya nomor pemesanan seperti itu kan.
Nah, supaya nanti si customer dan si perusahaannya itu nggak ada miskomunikasi waktu pengambilan seperti itu. Jadi bukti tanggal si customer mau mengambil hasilnya dan si perusahaan memberikan memberikan lagi pesan. Karena di komplain-komplain yang ada itu di atas tadi banyak juga yang mengeluhkan bahwa waktu pembuatan produknya itu terlalu lama, jadi bisa dikatakan molor seperti itu. Nah, lalu untuk hardware lainnya adalah jaringan internet, karena kita berbasis aplikasi user interface dan digunakan oleh pelanggan juga dan secara real time gitu. Jadi kita membutuhkan jaringan internet untuk dapat beroperasi. Nah, karena sebuah aplikasi nggak akan berguna jika tanpa database, kita juga membutuhkan database untuk menyimpan data-data seperti data transaksi, identitas pelanggan, daftar pelanggan, transaksi pemesanan dan pembayaran seperti itu. Lalu kebutuhan teknologi selanjutnya mengacu pada software. Untuk software kita menggunakan sistem operasi tentunya yang kita gunakan adalah Windows 10 Enterprise. Kenapa memilih Enterprise? Karena jika menggunakan Windows 10 Pro ya nggak masalah, cuman lebih ringan dan lebih efektif jika menggunakan Enterprise series, karena dengan Enterprise itu waktu booting pun cepat. Bedanya sama Pro kan, jika Pro itu kaya akan fitur, cuman berat jika laptop atau PC-nya tidak mumpuni. Tapi jika Enterprise walaupun pada spek yang menengah ke bawah, jalan dan lancar gitu, cepat. Lalu selain OS, kita juga membutuhkan browser untuk dapat mengakses aplikasinya karena berbasis web. Lalu IIS, Internet Information Service, sebagai web server yang digunakan sebagai database nantinya. Nah, untuk infrastruktur sendiri, kita membutuhkan sebuah web server tentunya untuk hosting website tersebut agar bisa digunakan oleh pelanggan. Karena pelanggan kita kan nggak berasal dari wilayah tersebut saja gitu kan, tapi mencakup seluruh Indonesia seperti itu. Lalu jaringan, perangkat pembangun jaringan seperti router, modem, hub seperti itu. Nah, kebutuhan teknologi terhadap software yang ada di sini itu yang saya cantumkan hanya yang berfokus kepada pengembangan customer relationship manajemennya saja, Pak. Karena perusahaan ini kan bergerak di bidang desain. Nah, software yang lain kan untuk desain sendiri itu kan ada Photoshop, mungkin Adobe Illustrator, ya software-software yang digunakan untuk mendesain saya tidak cantumkan di sini karena kan ini hanya berfokus pada pembangunan customer relationship management saja. Nah, lalu untuk poin yang kedua dari soal pengaruh terhadap teknologi yang ada. Nah, karena teknologi yang baru dan diterapkan pada sistem yang sudah berjalan pada perusahaan ini tentunya akan merubah pola kerja atau tatanan yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk perbandingannya, teknologi yang diterapkan sebelumnya itu seperti yang di atas tadi adalah pengolahan customer. Pada bagian customer service itu masih menggunakan cara yang manual, konvensional banget, menggunakan buku dicatat pada pembukuan. Lalu tidak adanya teknologi atau layanan secara khusus untuk mengakomodasi customer komplain, dan customer hanya bisa komplain melalui via telepon atau datang langsung dalam perusahaan. Nah, setelah menerapkan teknologi yang baru,
yang diusulkan, maka akan berubah struktur yang ada, yang di atas akan berubah menjadi pengolahan data customer dilakukan secara modern menggunakan aplikasi yang dapat diakses oleh customer dan terdapat forum bantuan jika customer nanti kesulitan dalam mengoperasikan forum tersebut, karena ya namanya masyarakat kan nggak semua melek teknologi yang seperti itu Pak. Mungkin butuh ada yang sudah terbiasa secara konvensional dan tiba-tiba jika diterapkan secara teknologi kan kaget. Nah, lalu tersedia form pelayanan customer service yang bisa digunakan untuk mengirimkan kritik dan saran atau komplain terhadap produk perusahaan jika customer merasa kurang atau berbeda dari apa yang dipesan atau mempunyai keluhan terhadap pelayanan yang diberikan kurang maksimal dan sebagainya, itu bisa melalui forum tersebut dan terintegrasi secara real time, berarti akan dibalas secepat mungkin, tidak menunggu waktu yang lama seperti itu. Lalu customer sudah tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk datang ke perusahaan dan mengambil nomor antrian, karena kan tadi yang poin ketiga itu customer hanya bisa komplain via telepon atau datang langsung ke perusahaan. Nah, dengan menerapkan teknologi ini kan customer dapat langsung untuk dapat komplain melalui aplikasi. Udah nggak perlu lagi antri datang ke perusahaan, karena datang ke perusahaan pun harus mengambil nomor antrian ke customer service seperti itu, atau menghabiskan pulsa jika mau melalui via telepon, karena via telepon juga pasti memerlukan pulsa untuk dapat digunakan. Nah, untuk poin yang ketiga adalah dukungan dan pemeliharaan CRM. Jika kita menerapkan teknologi baru terhadap perusahaan yang sudah menerapkan teknologi yang ada sebelumnya, maka tentu akan merombak sistem yang ada. Itu. Nah, jika kita lihat dalam tabel ini adalah tabel modul yang pada sisi ini adalah modul yang digunakan, dan yang atas ini adalah pihak yang terlibat dalam modul tersebut. Jadi dengan keterangan bahwa kode 1 ini dia membuat modul baru, kalau ada ya diperbarui dan digunakan. Nah, untuk nomor 2 ini hanya memperbarui, jadi modulnya sudah ada, diperbarui lagi dan digunakan. Nah, jika nomor 3 ini berarti hanya menggunakan modul, berarti dari awal itu sudah ada. Nah, untuk sebagai contoh, jika kita lihat pada nomor 3 ini, ini terdapat modul komplain dan solusi. Itu akan digunakan oleh karyawan CS dan karyawan produksi. Kenapa kok hanya digunakan, nggak di rework gitu, nggak disusun ulang dari awal? Karena walaupun ada teknologi, diterapkan teknologi baru atau enggak, yang namanya melayani customer itu kan dari awal memang sudah ada SOP-nya, Pak. Jadi misalkan bagaimana cara melayani customer yang baik, ya, bagaimana jika menanggapi respon dari customer jika mengajukan komplain, atau mungkin berisikan panduan untuk menjawab masalah yang dialami oleh customer seperti itu. Makanya tidak dirombak secara total seperti nomor 2 dan nomor 1, tapi hanya digunakan lagi gitu. Karena mungkin ya enggak, intinya itu enggak perlu dirubah gitu, hanya paling jika ada penambahan sedikit ya sedikit. Nah, lalu ini untuk gambar arsitektur modelnya. Nah, misalkan di sini adalah customer. Nah, jika customer ini yang kita highlight adalah pada CRM-nya. Nah, jika si customer ini melakukan sebuah komplain, maka akan masuk ke modul komplain dan akan ke modul solusi.
Modul solusi ini didapat dari karyawan customer service yang sudah memberikan solusi. Lalu ke modul solusi, dan setelah terdapat solusi yang dibutuhkan atas keluhan customer, akan diteruskan ke dalam customer, dan customer telah menerima solusi. Seperti itu untuk alur arsitektur model terdistribusi dari penerimaan solusi. Nah, ini untuk melayani pemesanan. Seperti tadi, customer melakukan pemesanan, dalam modul pemesanan, karyawan CS akan melayani pemesanan tersebut. Dan jika sudah memesan, tentunya ada produk atau jasa layanan yang dibuat atau disepakati untuk dibuat. Nah, ini akan lari ke sini modul produksi, dan modul produksi ini akan digunakan oleh karyawan produksi untuk menghasilkan sebuah produk. Oke, lanjut. Nah, ini untuk alur kerjanya hampir mirip ya. Ini bagian ERD-nya atau langkah-langkahnya. Ada bagian komplain. Customer akan memberikan sebuah komplain. Misalkan ada customer yang memberikan komplain terhadap perusahaan. Nah, komplainnya itu terhadap apa? Ya, produk atau jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Nah, produk ini kan dibuat oleh karyawan produksi. Nah, tapi nanti yang akan menjawab, yang akan memberikan solusi terhadap komplainan si customer adalah karyawan customer service, karena dia yang melayani customer. Nah, si karyawan customer service ini nantinya akan memberikan sebuah solusi yang masalah yang dialami oleh si customer tersebut. Nah, akan memberikan sebuah solusi, dan si customer nanti akan menerima sebuah solusi tersebut dan kembali lagi ke customer. Seperti itu untuk alur kerja customer relationship. Nah, ini usulan aplikasinya untuk menjawab segala permasalahan di atas. Ini adalah tampilan pada menu utama. Seperti yang bisa kita lihat bahwa pada menu utamanya terdapat user, berarti ada form login ya. Ini bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan karena tentunya karyawan. Tentunya si customer akan mendaftar terlebih dahulu, meregistrasi terlebih dahulu untuk dapat menggunakan alamat ini. Juga terdapat identitas dari customer yang bisa digunakan perusahaan untuk mengenali lebih dalam para customer-nya. Lalu ini cara pemesanan untuk langkah-langkah jika misalkan si customer ini bingung cara menggunakannya. Cara pemesanannya sudah ibaratnya di tutorial kan, seperti itu. Nah, ini produk yang dijual apa saja. Ini supaya customer itu tahu nanti mau memilih apa, mau pesan apa, harganya berapa. Ini untuk mengirim komplain customer mendapat keluhan atau tidak puas terhadap produk dan layanan yang diberikan. Ini pelatihan pengguna seperti kumpulan dari tutorial-tutorial seperti itu, dan pelayanan customer service jika ingin menghubungi pihak perusahaan. Ini adalah tampilan dari data customer, karena sangat menguntungkan bagi perusahaan memiliki sebuah data customer di mana nanti bisa dianalisa karakteristik dari customer tersebut untuk membantu memberikan value bagi perusahaan. Di sini terdapat data karyawan juga, data customer, promosi seperti di atas ini, data produk, data pemesanan produk, keuangan, untuk bagian pembayaran, data
bahan baku dengan komplain ini interface yang digunakan oleh perusahaan dari yang digunakan oleh perusahaannya untuk mengakomodasi customer. Nah, ini tampilan pada menu promosi. Seperti yang bisa kita lihat bahwa terdapat barang, daftar barang, di mana ketersediaan barang tersebut yang ditawarkan jika ingin membeli atau menikmati layanan yang terdapat pada fitur tersebut. Misalkan kita memilih produk ini sudah masuk ke sub ini. Undangan nikah 3 warna, ukurannya 65 kali 100, jenis kertasnya kalau terbal putih, warna kertasnya merah, pakai tinta, tintanya bonus red, seperti itu. Ini jika ini dipromosikan dan kita melihat produk yang ditawarkan. Lalu ini adalah tampilan menu pemesanan yang digunakan oleh customer. Ini si customernya sudah mengisi cara pemesanannya. Jika misalkan customer ini bingung seperti yang di sub di atas tadi, bisa komplain juga dari menu ini. Nah, ini dia sedang memesan undangan 3 warna, soft cover dengan foil emas, emas. Harganya 35.000 per lembar, jadi informasi yang disediakan itu komplit, menghindari bahwa customer nanti salah persepsi dan salah paham soal harga. Dan sudah rinci seperti ini ada promosinya. Jadi jika memesan lebih dari 800 lembar, maka akan mendapat potongan harga senilai 30% dari harga yang ditentukan. Jadi ini memesan 500 lembar berarti nggak masuk. Harga per lembarnya 35.000, jadi totalnya sekian 175.000. 17 juta, maaf. Nah, lalu poin yang keempat dari soal adalah tarif CRM. Nah, program CRM ini atau sistem CRM ini dapat dijalankan, dapat diimplementasikan kepada perusahaan jika analisis kebutuhan CRM di PT Mandar Utama 3 untuk pengembangan sistem CRM akan diimplementasikan ketika perusahaan tersebut telah siap dalam hal biaya, karena jika teknologi diimplementasikan dalam perusahaan ini yang dimana tadi di awal tidak menerapkan teknologi sama sekali, tentunya akan membutuhkan biaya yang besar. Beda jika sudah menerapkan teknologi sebelumnya, mungkin hanya merubah software atau sistemnya saja, karena perusahaan ini belum menerapkan teknologi sebelumnya, jadi membutuhkan perangkat yang banyak untuk teknologi tersebut bisa diterapkan, seperti itu. Sumber daya manusia tentunya, karena teknologi yang diterapkan juga membutuhkan pengetahuan operatornya untuk dapat menjalankan sistem CRM dengan baik. Kepemimpinan dan siap untuk menghadapi kendala-kendala, melakukan perubahan, karena ya namanya yang tadi konvensional menjadi modern, tentunya banyak yang dirubah. Jika kepemimpinannya saja masuk leadernya tidak mengetahui seluk-beluk dari teknologi yang diterapkan, juga akan mengalami kesulitan dalam menjalankannya nanti. Lalu manajer harus menerapkan kebijakan untuk menerapkan perancangan desain interface CRM dengan tugas agar kontrol penerapan perancangan desain interface prototype dapat berjalan sesuai dengan rencana. Lalu manajer juga harus menjamin sumber daya manusianya berkompetisi dan kualitas dalam penerapan rancangan UI dari CRM tersebut. Karena ya tadi dari konvensional ke teknologi, jika penggunanya kebanyakan masih konvensional, jika teknologi yang diterapkan malah menyulitkan pengguna dengan desain user interface yang
bisa dikatakan kacau seperti itu, atau sulit digunakan, sulit dipahami seperti itu, dengan kata-kata yang, istilah-istilah asing seperti itu kan, customer yang lama pasti bingung. Nah, makanya harus membutuhkan orang yang berkompeten di bidangnya untuk mengatasi hal tersebut. Lalu, eee, penerapan CRM, kebutuhan CRM ini menggunakan framework COVID 4.1 Reminder utama 3 untuk pengembangan sistem CRM disesuaikan dengan tren teknologi yang berkembang saat ini agar efisien dan efektif dalam pemakaiannya. Nah, seperti yang spesifikasi di atas tadi bahwa, eee, untuk sistem operasinya saja kita menggunakan, lebih baik menggunakan yang terbaru Windows, misalkan Windows 10 seperti itu. Karena dengan menggunakan software yang terupdate terbaru, itu akan mempermudah dalam pemakaiannya nanti. Misalkan jika software yang, sistem operasi yang digunakan dalam komputer tersebut lama atau jadul, jika kita membutuhkan teknologi aplikasi-aplikasi yang baru dan diinstal dalam OS tersebut, jika lama gitu kan, pasti akan ditolak atau enggak kompatibel dengan, OS tersebut karena sudah ketinggalan zaman, seperti itu. Lalu karyawan harus selalu ikut aktif dalam mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi untuk menjalankan pengembangan sistem CRM ini. Tentunya nggak lepas dari peran operatornya, karena seperti tadi membutuhkan sumber daya manusia yang memang melek teknologi untuk dapat menerapkan teknologi itu sendiri, seperti itu. Oh, baik. Seperti itu Pak penjelasan saya terhadap, eee, penerapan customer relationship yang membutuhkan kebutuhan teknologi dalam sebuah PT atau perusahaan. Eee, Mandar Utama 3. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.